Festus adalah pengganti ya daripada Felix, yaitu wali negeri di provinsi Yudea. Nah, pemerintah Romawi mempunyai beberapa istilah ya, yang berbeda tentang mereka yang ditugaskan ke daerah-daerah yang untuk memimpin sebuah negeri. Nah, sebutan itu bisa berbeda karena berhubungan dengan wewenang yang diberikan pada pribadi tersebut jadi tempat yang mereka diutuskan. Oke, nah kita lihat sebentar tentang Festus ini. Ya, dia beda sekali dengan Felix yang sebelumnya. Ini ada sedikit informasi tentang siapa Festus ya. Jadi dia ini adalah gubernur atau disebut juga prokurator di Yudea. Ini provinsi Yudea, salah satu provinsi di Romawi. Jadi satu negara Yudea itu saat ini sudah diturunkan ya derajatnya itu sampai hanya di sebuah provinsi dari Kekaisaran Romawi. Jadi dia hanya ada sekitar 2 tahun memerintah Festus. Di jabatan mereka pendek-pendek ya. Dan sejarawan dalam satu ini Josephus, ya sejarawan Josephus dia menulis sebuah buku namanya The Antiques orang-orang Yahudi. Nah, dia mengatakan bahwa Festus ini adalah seorang yang efisien, ya. Efisien artinya bisa melaksanakan tugasnya. Ya, apa yang mau dikerjakan bisa dia selesaikan. Jadi ini pejabat yang hebat, ya. Efisien dan juga lebih adil. Ya, maksudnya lebih adil daripada Felix lah. Nah, jadi ini berbicara tentang kemampuan dia sebagai seorang pejabat. Dan saya juga mau tahu ya, Festus ini dalam hal agama dia itu bagaimana gitu loh. Kalau Felix kan ngerti sekali agama orang Yahudi. Ternyata Festus dia adalah seorang pagan Roma, pagan. Nah, pagan dalam studi tentang agama-agama, pagan ini artinya mereka yang di luar agama Yahudi. Dia orang Yahudi akan panggil mereka pagan. Orang yang tak mengenal Tuhan istilahnya. Nah, jadi dari sudut pandang orang Kristen atau orang Yahudi, Festus ini adalah seorang pagan. Dia tak mengerti ya tentang agamanya orang Yahudi. Pagan Roma. Artinya dia memang berasal di Roma. Jadi bukan penganut agama Yahudi. Jadi tidak memahami teologianya orang Yahudi dengan baik. Tetapi yang syukuri adalah dia itu cukup bijak dan tidak gegabah ya dalam menangani perkara hukum. Nanti kita lihat bagaimana sikap pelin-pelan dia ya dalam berhubungan dengan orang Yahudi dan konteks dengan masalah Paulus. Jadi peran dia sebagai seorang gubernur adalah menjaga ketertiban supaya jangan bergejolak, mengatur hubungan pemimpin dengan pemimpin Yahudi di Yerusalem. Orang Yahudi ini adalah suatu kelompok yang sangat kuat ya. Dan mereka sebelumnya adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, terutama pada zaman Raja Daud sama Salomo. Jadi setelah mereka begitu merosot jadi sebuah provinsi, tetap orang-orang Yahudi ini itu bisa jadi sebuah masalah besar. Dan itu disebabkan karena mereka itu mempunyai hukum Taurat. Ya, hukum yang sangat adil ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kamu lihat, Festus ini di ayat yang pertama dikatakan 3 hari sesudah tiba di provinsi, berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Ini satu ayat ini berbicara banyak ya tentang pentingnya orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama ini. Jadi Festus datang dari pusat kekaisaran ke satu provinsi, di mana dia akan mempunyai wewenang untuk mengendalikan provinsi yang gampang sekali bisa bergejolak ini.
Dan dia tentulah, dia datang ke Kaisaria. Kaisaria itu ibu kotanya. Tapi kamu lihat, baru tiba 3 hari, dia sudah pergi ke Yerusalem. Ya? Ini berbicara banyak tentang bagaimana Festus berpikir tentang para pemimpin Yahudi ini. Dia tiba, beres-beres, dan dia sudah merasa, saya harus pergi ke Yerusalem. Yerusalem bukan ibu kota loh. Tapi Yerusalem tempat Sanhedrin, mahkamah agama orang Yahudi. Tempat baik sucinya orang Yahudi. Jadi Festus dia sadar, ya, orang-orang Yahudi ini bukanlah pihak yang bisa dianggap enteng. Ya. Dan dia harus pergi, ya, berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Hari ketiga saja dia sudah turun ke Yerusalem. Nah, lihat sedikit. Jadi Festus dan orang Yahudi ini, bagaimana hubungannya? Pertama, sebagai seorang prokurator baru, ya, gubernur yang baru, dia harus membangun hubungan baik dengan para. Itulah sebabnya dia sudah pergi ke Yerusalem setelah tiba di ibu 3 hari. Jadi ini adalah gestur diplomatik yang sangat penting. Tunjukkanlah bahwa dia menghormati para pemimpin Yahudi. Padahal dia adalah gubernurnya. Nah, imam, ayat yang kedua, ya, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka. Nah, ini 2 kelompok ini, imam-imam kepala, the chief priest, bukan high priest, ya, high priest imam agung. Ini adalah imam-imam kepala, dan itu banyak jumlahnya. Dan orang-orang Yahudi yang terkemuka. Mungkin ini mereka yang mempunyai usaha besar. Orang-orang yang dihargai di dalam masyarakat. Nah, mereka datang nih, 2 kelompok ini datang. Dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Wah, ini orang Yahudi ini tak mau lepas-lepas dari Paulus. Sudah berapa lama itu? Paulus berada di Kaisaria, ditahan berapa lama? 2 tahun kan? 2 tahun. Dan mereka masih tak lupa dengan Paulus ini. Di hati mereka itu masih mau membunuh dia. Jadi kepada Festus, gubernur yang baru ini, kepadanya mereka meminta suatu anugerah. Minta supaya gubernur yang baru ini melakukan suatu hal yang baik pada mereka. Suatu permohonan mau minta diluluskan. Dan apa anugerah yang mereka minta? Anugerah ini merugikan Paulus. Karena mereka meminta kirim Paulus ke Yerusalem. Dan yang kita berpikir, ya, bahwa mereka ini mau menyindangkan Paulus di Yerusalem. Karena firman Tuhan mengatakan mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia. Nanti kita kembali ke ayat ini. Tapi kita lihat bagaimana Festus menjawab. Lalu Festus menjawab, Paulus tetap ditahan di Kaisaria. Dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Nah, jadi memang dia pergi bertemu dengan para pemimpin ini, tapi sebagai gubernur dia juga ngerti, ya, di mana posisi dia, di mana wewenang dia, dan dia tak bersedia memenuhi permintaan para pemuka agama itu. Tapi disikap tegas sebentar, nanti dia pelin-pelan lagi. Jadi para imam besar, mereka langsung datang mendesak Festus, bawa Paulus ke Yerusalem. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh politik mereka. Bapak Ibu jangan berpikir, ya,
bahwa orang-orang Yahudi ini mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ini peristiwa sudah saya rasa sudah di tahun 50-an. Ya, 50-an. Karena ini ada penahanan yang pertama. Habis ini Paulus akan lepas, kemudian dia akan penahanan lagi. Ini udah di tahun 50-an. Kan tahu tidak? 10 tahun kemudian akan terjadi satu perang yang besar. Namanya the Jewish War. Perang orang Yahudi. Tahun 66. Dan akan berakhir di tahun 6 sampai 70. 4 tahun. Perang besar-besaran antara orang Yahudi dengan Romawi. Yang akan berakibat dengan bait suci dibakar habis. Ya, tahun 70. Lalu sisa-sisanya orang-orang Yahudi akan melarikan diri. Dan satu kelompok besar terdiri dari para pemimpin dan para tokoh agama akan pergi bersembunyi di sebuah bukit. Apa namanya? Saya sering sebut nama itu. Masih ingat tidak? Apa nama bukit itu? Oh, harus ingat ya. Karena ini adalah peristiwa besar orang Israel. Setelah itu tercerai-berai ke seluruh dunia. Di mana? Masada. Oke? Mulai sekarang harus ingat Masada. Ada satu buku yang ditulis tentang Masada. Ada film juga dibikin tentang Masada. Karena itu adalah benteng pertahanan terakhir Israel sebelum mereka bubar ke seluruh dunia. Benteng Masada. Di atas bukit tinggi sekali. Orang Romawi tak bisa naik. Tak bisa naik, putar-putar, mereka keliling, tak bisa naik. Akhirnya apa? Mereka bangun itu loh. Ram. Jadi, kalau ini bukit. Mereka tumpuk tanah. Dan makin tinggi, sampai setara. Lalu mereka masuk. Tapi waktu mereka masuk, semua orang Yahudi sudah membunuh diri. Semuanya sudah membunuh diri. Lalu dari mana kita tahu? Apa yang mereka lakukan sebelum bunuh diri? Karena ada 1-2 ibu yang selamat. Bunuh diri tidak mati. Nah itulah yang menceritakan hari-hari akhir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Masada. Oke? Pulang dan pergi cek Google ya. Tentang Masada. Sejarah dan ceritanya sangat menyentuh hati. Jadi orang-orang Yahudi ini dia datang dan mendesak Festus. Buat satu hal baik untuk kami. Kirim dia ke Yerusalem. Ini sebetulnya adalah satu tekanan yang sangat besar terhadap Festus. Dan ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar terhadap nyawanya Rasul Paulus. Karena kalau diserahkan dia akan mati. Tekanan ini bukan main-main. Karena 10 tahun kemudian kita melihat orang Yahudi memberontak dan perang besar-besaran dengan orang Romawi. Jadi mereka itu bukan tanpa kekuatan. Ya. Mereka punya kekuatan untuk minta. Tapi Festus bilang tidak. Sebentar lagi saya mau pulang ke Kaisaria. Kalian kirim orang. Kita sidang di sana. Nah, jadi Festus dia pun ditekan seperti ini, dia pun tidak mau mengalah. Dan itu memang harus begitu kan, pejabatnya pemerintah ya, mana boleh kalah. Jadi tak bisa. Kalian kalau mau, kirim orang-orangnya kalian pergi ke sana dan dakwah Paulus di Kaisaria. Mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi tujuannya meminta supaya Paulus dikirim ke Yerusalem bukan untuk disidangkan, tapi tahun yang lalu di tengah jalan mereka mau membunuh dia.
Nah, jadi saya jadi berpikir, apakah orangnya masih sama? Kayak waktu itu ada 40 lebih orang kan? Di pasal 23 ada 40 lebih. Ya bersumpah tak mau apa? Tak mau makan, tak mau minum. Sampai membunuh Rasul Paulus. Tapi sumpah itu pasti dibatalkan oleh para imam ya. Apakah masih sama 40 orang ini? 2 tahun sudah berlalu. Apakah mereka tuh masih menunggu waktunya mau membunuh Rasul Paulus? Memang Alkitab tidak bilang ya, tapi sangat mungkin orangnya adalah sama. Ya, satu pasukan pembunuh. Jadi tujuannya supaya dia dibawa ke Yerusalem adalah untuk membunuh dia di tepi jalan. Dan kemungkinan mereka ini dari jaringan yang sama. Ya, walaupun 2 tahun lalu mereka tak berhasil, sumpah mau mati itu bisa dibatalkan oleh para rabi, yaitu para imam-imam mereka, para guru-guru mereka. Dan ancaman nyata ini adalah salah satu alasan kuat mengapa Paulus harus mengajukan banding ke Kaisar untuk menyelamatkan nyawanya secara ilegal. Oke, nanti itu penjelasan kenapa Paulus minta mau ke Kaisar. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ayat yang ke-6. Nah, Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Ya. Seminggu lebih saja, Festus dia sudah pulang ke Kaisaria. Sesudah itu, ia pulang ke Kaisaria pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Tadi waktu kita memperkenalkan Festus, kita kan bilang apa? Sejarawan Yosifus kan bilang dia seorang efisien kan? Kamu lihat dia nih. Ini orangnya. Dia datang ke Kaisaria, baru menjabat, dia sudah tahu apa yang harus lakukan. Dia pergi ke Yerusalem. Pulang dari sana, besoknya dia sudah sidang. Nah, ini adalah kualitas Festus. Berarti apa? Hitung-hitung, dia ini belum 2 minggu yang menjabat. Belum 2 minggu jadi gubernur di sebuah provinsi. Dia itu bukan tipe orang yang mendapatkan jabatan, lalu dia akan begitu bahagia, lalu mau berpesta pora dulu. Ya. Mau menikmati dulu kedudukan, kehormatan, fasilitas. Enggak, dia bukan tipe begini. Dia ada orang yang task oriented. Yang dia pikirkan adalah tugasnya. Pulang dari Yerusalem, besoknya sidang. Nah, ini luar biasa ini. Kita pikir dia akan pulang berlambat-lambat kan? Enggak, dia besok sudah sidang. Dan orang-orang Yahudi ini pun sudah datang. Jadi ayat ke-7, sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Wah, kelilingi Paulus. Lalu mereka mulai mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Ya. Jadi apa kira-kira tuduhan orang Yahudi? Nah, di sini pasal 25 tak diceritakan kembali apa tuduhannya. Tapi kalau kita melihat sebelumnya, apa yang mereka tuduhkan, saya rasa ini saja yang mereka ulangi lagi. Ya kemarin sama Felix, ceritanya begini. Dan tak berhasil, hal yang sama, mereka tuduhkan kembali kepada Paulus di depan Festus. Saya rasa itu masuk akal. Tuduhannya itu saja ya. Nah, jadi apa? Pertama, Paulus adalah pemberontak secara politik. Dia bilang, orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Wah, ini bilang dia itu penyakit sampar itu. Tahu penyakit sampar? Nah, di Alkitab itu penyakit yang mematikan, yang menular, disebut penyakit sampar. Jadi bisa saja banyak jenis penyakit. Tapi dia punya satu nama generik ya. Ada penyakit sampar. Pestilence, dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam pikiran orang Yahudi, Paulus ini adalah seperti penyakit sampar. Dia hanya mematikan dan dia menular. Dia terus-menerus menciptakan hal-hal yang mematikan orang Yahudi. Penyakit sampar. Waktu lebih keras daripada kita bilang ini sampah kau. Hah? Betul tak? Kita kalau jengkel sama orang kan sampah. Tapi ada orang yang lebih bijak lagi dia bilang,
Ya, lebih busuk dari got parit. Betul kan? Dia bilangnya penyakit sampar nih. Di seluruh dunia. Dia bikin kekacauan di antara orang Yahudi. Jadi Paulus dianggap sebagai penghasut yang mengacaukan komunitas Yahudi di diaspora. Ya, di luar negeri. Diaspora itu luar negeri. Dan tuduhan yang bisa berujung pada hukuman mati Romawi. Itu sisi politiknya. Mereka bilang dia ini seorang perusuh. Perusuhnya tak datang malam ini, Ibu Francisca? Hah? Tak datang ya? Atau dia pergi ke sana? Perusuh dia. Lalu tentang dalam hal agama, iman ya. Dia adalah pemimpin sekte Nazarini. Atau sekte dari orang Nazaret. Jadi, Paulus bukan seorang yang mengajarkan agama Yudaisme, agama Yahudi. Ini agama yang diakui oleh negara Roma. Tapi dia adalah sekte sesat. Dengan demikian, kalau ini adalah agama yang tak diakui oleh negara, soal penyesatan, maka dia tidak dilindungi secara agama. Ya, negara tak mengakui agama ini, jadi dia itu tak akan dilindungi. Lalu menajiskan bait suci. Ya, mereka bilang dia bahkan mencoba menajiskan bait suci. Jadi tuduhan paling emosional ya. Karena dia dibilang membawa orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Dan menurut hukum Yahudi ini juga bisa dihukum mati. Jadi mereka berkeliling dan mulai menuduh. Bagaimana Rasul Paulus menjawab mereka? Dia jawab juga 3 poin ini. Ayat yang ke-10. Ayat ke-8 ya. Lalu Paulus membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah. Baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar. Persis. Dia bilang saya tidak bersalah terhadap Kaisar. Dia kan tidak pernah membawa huru hara. Di diaspora, di kota-kota di Asia Kecil, di Turki, yang membawa huru hara itu kan orang-orang Yahudi itu. Dia datang, dia beritakan firman Tuhan, dan mereka tak terima, dan mereka datang bergelombolan, dan mereka bikin huru hara. Bukan Rasul Paulus yang bikin huru hara. Ya. Dia juga tidak berdosa terhadap hukum Taurat orang Yahudi. Karena Paulus bisa membuka hukum Taurat, membuka kitab para nabi untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Sang Mesias. Kenapa mereka tak bisa terima? Kenapa mereka tak bisa terima itu? Dan tentang bait Allah, dia juga mengatakan dia masuk ke bait Allah di depan semua orang. Dan dia ke sana untuk menggenapkan nazar dia. Ya. Jadi apa masalah dengan saya? Nah, lalu orang Yahudi ini, kita membahas ini, ternyata mereka tidak menjawab balik. Mereka diam saja. Jadi kita bisa membayangkan suasana yang tegang di situ. Nah, Festus duduk dan Paulus dikelilingi orang Yahudi dan dia dengarkan orang-orang Yahudi mendakwa dia, menyerang dia dengan tuduhan. Dan Rasul Paulus dia jawab satu persatu. Jadi Festus dia pun merasa di mana salahnya. Ya. Ayat ke-7 mengatakan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Karena Festus dia mendengar semua pembicaraan mereka, dia menilai tidak bisa mereka buktikan.
hanya menuduh, tapi tak terbukti. Jadi dia pun berpikir, kalau sudah begini, apa yang mau dia lakukan sebagai seorang gubernur? Untuk kalian apa harus dia lakukan? Setelah disidang, tuduhan tak bisa dibuktikan. Harusnya dia bilang, Paulus harus kita lepaskan, ya. Tak bersalah. Tapi dia pikir nih, kalau saya lepaskan dia, bagaimana dengan orang-orang Yahudi ini? Saya baru 2 minggu di sini. Kalau saat ini sudah saya berbuat suatu hal yang dianggap oleh mereka tidak suka, saya sekarang sudah jadi musuh mereka. Baru 2 minggu saya sudah jadi musuh mereka. Saya mau berbuat apa lagi di sini? Jadi dia pusing. Jadi dia memilih tak mau membuat keputusan. Ayat ke-9. Festus dia pikir dia harus mengambil hati orang Yahudi. Karena bagaimanapun juga dia harus mengurus mereka. Lalu dia tanya kepada Paulus, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Coba minum. Kalimat ini keluar dari mulut Festus. Sorry ya. Bagi orang Yahudi, ini sebuah kesempatan. Tapi bagi Paulus, ini adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tak masuk akal. Seorang gubernur di ibu kota provinsi sudah melakukan sidang terbuka dan sudah dibuktikan tuduhan tak bisa dibuktikan mereka. Masa dia mau bilang kepada mereka, kalian bisa pergi ke Yerusalem, sidang lagi di sana? Dia Rasul Paulus bilang, ini bagaimana? Sudah jelas-jelas sini tak ada kasus. Tak bisa terbukti. Ini sudah harus selesai. Kenapa Gubernur Festus malah bertanya kepada saya, mau tidak kau pergi ke Yerusalem, biar mereka sidangkan kamu di sana lagi? Kan kita akan bilang ini tidak adil, kan? Tapi firman Tuhan mengkomentari apa yang dilakukan oleh Festus. Bahwa Festus hendak mengambil hati orang Yahudi. Jadi, ternyata Festus memilih, walaupun saya tahu dia ini tak bersalah, tapi daripada orang Yahudi langsung bermusuhan, dan saya akan sulit sekali mengendalikan provinsi ini. Soalnya kalau mereka berontak ya, Festus sendiri pasti kena copot. Jadi karirnya juga selesai. Saya pikir, ya saya pun tak mau buat keputusan benar tidak benar. Mungkin kalian udahlah pergi sidang satu kali lagi aja. Jadi artinya apa? Dia berubah pikiran. Di awal-awal dia bilang enggak. Dia di sini tak boleh ke Yerusalem. Sekarang dia berubah pikiran. Oke, pergi ke Yerusalem saja. Tapi dia tak mau putuskan begini. Dia tanya Paulus, kamu mau tak pergi? Kalau dia bilang Paulus pergi juga itu.
Tapi dia tak, mungkin dia masih ada sedikit hati nurani ya. Sehingga dia tidak mau putuskan Paulus pergi. Dia tanya, Paulus, kamu mau tidak? Kalau kamu mau pergi. Paulus bilang, aku sekarang berdiri di sini. Di hadapan pengadilan Kaisar ya. Ini bukan di ruang, bukan di kedai kopi bicara-bicara ini. Saya disidangkan di pengadilan Kaisar. Resmi. Di sinilah aku harus hakimi. Ya. Seperti yang kau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Sudah terbukti, mereka tak sanggup ya menunjukkan bahwa dia bersalah. Dan ini adalah pengadilan resmi. Aku tidak mau lagi kemana-mana. Di sinilah kita putuskan. Tadi ini sudah kita lihat, dia tidak melanggar hukum Taurat, tidak menajiskan baik Allah, tidak melanggar hukum Kaisar. Dan Festus sendiri juga mengakui mereka tidak mengajukan satupun dakwaan kejahatan yang kusangka akan mereka lakukan. Ini nanti di bawah sedikit. Nah, waktu dia tulis surat kepada Raja Agrippa, dia bilang tak ada salahnya. Akhirnya Paulus buat satu keputusan. Jika aku benar-benar bersalah, ada suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Jadi dia nantang si Festus. Kalau menurut kamu, saya memang berbuat salah, entah aku benar terbukti menghasut, berdosa tanpa Kaisar, harus hukum mati, ya kamu hukumlah saya mati. Aku rela. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Jadi dia lagi menyindir si Festus. Kamu kan hakimnya, gubernurnya. Ini sidang resmi kekaisaran. Kalau aku salah, kalau memang hukum mati, kamu hukum mati saya saja, aku rela. Ya? Tapi kamu kan tak berani kan? Lalu jangan kamu buang saya ke Yerusalem sebagai suatu anugerah kepada mereka. Kamu mau berbuat baik, ingin mencuri hatinya orang Yahudi. Ya, kamu ingin mereka mendukung kamu dan pemerintahan selanjutnya. Lalu saya ini, kamu mau korbankan. Paulus bilang, tak bisa. Aku warga negara Roma. Aku naik banding ke Kaisar. Ini juga solusinya untuk Festus. Ya, ini solusi juga bagi dia. Kenapa dia mau naik banding? Karena kalau dia dibawa ke Yerusalem, jelas-jelas dia akan mati. Ya, karena mereka sudah berniat sekali. Jadi dengan naik banding, maka dia tidak dibawa ke Yerusalem. Kedua, Festus ini mau serahkan dia demi mendapatkan dukungan politik. Paulus menolak diadili dengan standar yang tidak adil di hadapan hakim yang berpihak. Ya. Dia tak bersedia dirinya itu dijadikan anugerah ya, oleh seorang pejabat. Dan ketiga, ini karena dia sudah tahu engkau harus bersaksi di Roma. Ini firman Tuhan kepadanya. Jadi Rasul Paulus tahu bahwa dia itu memang harus sampai ke Roma. Dan dia pikir barangkali inilah jalannya. Makanya bilang, aku banding. Harus pergi menghadap Kaisar. Berarti dia akan pergi ke Yerusalem. Festus, apakah dia memperkirakan Paulus akan menjawab seperti ini? Kita tidak tahu ya. Mungkin bisa ya, mungkin bisa tidak. Tapi saya rasa kemungkinan dia tak kepikiran ke situ. Soalnya ini solusi paling baik bagi dia. Kalau dia kepikiran, mungkin dia akan sarankan, udahlah. Kalau gitu kalian pergi ke Kaisar saja. Tapi dia tidak sarankan. Dia malah mau kirim
tanya Paulus, mau tidak kamu ke Yerusalem saja. Jadi waktu dia dengar, Paulus bilang, aku banding. Wah, puji Tuhan dia bilang. Tapi dia tak bisa bilang puji Tuhan ya, dia pagan. Dia pasti lega. Wah, syukurlah, syukur. Nah, syukurlah. Saya tak usah harus berbuat sesuatu hal yang saya hati nurani saya pun sudah tidak enak untuk buat dia ke Yerusalem. Tak tahu apa yang terjadi sama dia. Festus mungkin tidak tahu ada rencana pembunuhan. Tapi bagi dia untuk serahkan dia ke Yerusalem, dia pasti merasa itu tidak adil sekali. Karena dia sendiri sudah sidang, tak ada salah. Kenapa pula mau dikirim ke sana disidang sama Sanhedrin? Sana keputusannya pasti mati itu. Karena mereka sudah menunggu saat seperti ini. Lalu, banding, dia pun tak usah seolah-olah bertentang dengan orang Yahudi. Jadi bukan saya tidak mau kirim ke Yerusalem. Dia sendiri yang mau ke Kaisar. Jadi biarlah kita sama-sama menunggu keadilan dari Kaisar. Dan dia merasa sebagai seorang pejabat gubernur, saya tak berbuat salah terhadap Paulus. Saya juga tidak berbuat satu hal yang tak menyenangkan bagi paling aman. Ini ada solusi yang paling menguntungkan dia. Jadi kenapa dia tidak sebut-sebut sebelumnya? Ya mungkin memang dia tak kepikir ke situ. Tapi Paulus bilang, saya nak banding. Paulus kepikiran. Oke? Nah, Allah memakai instrumen yang tak terduga. Bagaimana Rasul Paulus bisa selamat dari rencana pembunuhan orang Yahudi. Ya. Kita melihat ada satu gubernur pagan yang tak mengenal Tuhan sama sekali, tapi Tuhan menggunakan dia juga. Ya. Untuk menerima permintaan Paulus agar dikirim ke Roma. Jadi banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tak ada satupun rancangan Sanhedrin yang berhasil menghentikan Injil. Setiap hambatan justru jadi batu loncatan menuju Roma. Nah itu, kalau kita melihat peristiwa ini, itu kita tarik kesimpulan kan, hal yang kita amati. Dia direncanakan mau dibawa Yerusalem untuk dibunuh gitu loh. Itu akan menghentikan pemberitaan Injil. Kalau orang-orang itu tak meminta ya, bawa ke Yerusalem, Festus mungkin masih tetap menahan Paulus di Kaisaria. Ya seperti si Felix itu loh, tahan saja dia. Kalau dilepas, mungkin mereka tak suka. Ya tahan aja. Dan ini akan membuat Injil tidak sampai-sampai ke Roma. Tapi karena orang-orang Yahudi ngotot mau bawa dia, ini malah membuat Paulus dibawa ke Roma untuk pemberitaan Injil. Apa pelajarannya bagi kita? Saya lihat dua pelajaran saja. Yang pertama adalah providensi. Providence, artinya pemeliharaan Tuhan. Tuhan menggunakan hal-hal yang biasa, bukan mujizat untuk menolong kita. Itulah providensi. Jadi bagaimana Paulus bisa diselamatkan ya dari rencana pembunuhan ini? Nah itu adalah Tuhan tidak buat satu mujizat ya dalam hal ini. Kalau di kisah para rasul kita ada mendengar cerita dia dilepaskan kan dari penjara dengan mujizat kan, pada malaikat datang. Tapi di sini tidak ada. Dia hanya gunakan manusia biasa, ya, sehingga menggunakan sistem pemerintahan mereka yang bisa naik banding ya untuk menyelamatkan Rasul Paulus. Jadi kita belajar Tuhan bisa menolong kita melalui orang-orang, melalui hal-hal yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari ya untuk menolong kita.
Contoh ya, saya ingat satu hal, udah lama sekali ini, 88 lah, sekitar situlah. Waktu saya masih sekolah, tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Jadi kalau mahasiswa kita kan diundang untuk khotbah itu ke persekutuan gereja-gereja. Jadi saya ingat hari itu saya diundang ke satu hari Sabtu ya, satu komisi muda-mudi lah. Gerejanya agak jauh tuh, agak jauh sekali. Jadi hari itu apa yang terjadi ya? Saya lupa ingat kenapa saya berada di satu tempat, lalu hujan besar sekali dan tempatnya agak terpencil, dan sudah agak sore. Jadi saya sudah sangat kekhawatiran. Ini saya tak akan sampai ke gereja, ke persekutuan pada waktunya gitu. Dan kalau saya tidak sampai ya, apa yang terjadi? Persekutuan itu pasti kalang kabut kan? Pengkhotbahnya tidak hadir ya. Kedua, reputasi saya juga akan habis itu. Sudah terima undangan khotbah dan no show. Tahu tak no show? Tak muncul. Satu kali kejadian kau buat seperti itu, tak ada lagi undangan yang datang. Kadang nanti mereka cerita kan, wah itu si Kantoro tuh, kemarin kami undang dia ke muda-mudi, dia tak muncul loh. Pasti mereka cerita itu ke teman-teman mereka, lalu cepat sekali informasi itu beredar ke semua gereja-gereja. Lalu semua orang lain kali kau pikir mau undang si Kantoro, saya rasa tak usah, dia tak muncul lagi itu. Waduh, saya udah panik sekali, gimana ini tak bisa sampai. Wah, saya benar-benar berdoa, Tuhan, tolong saya. Entah, aku lupa gimana ceritanya ya. Kok saya bisa sampai di kondisi yang gitu. Lalu tiba-tiba ya, ada taksi muncul. Saya naik taksi sampai juga, puji Tuhan. Tak terlambat. Jadi ini satu hal yang saya masih ingat samar-samar. Tiba-tiba aku teringat itu. Itu kan menolong kita dengan hal yang sehari-hari. Bukan dia datang dengan satu malaikat bawa saya terbang ke sana kan. Itu namanya mujizat. Ini enggak. Selalu taksi lewat, mungkin taksi itu memang biasa, taksi pasti lewat jalan kan. Cuma masalahnya adalah kadang tak ada taksi. Mungkin tempatnya sepi, taksi jarang lewat, tapi lewat nih. Bukan hal yang luar biasa, hal-hal yang biasa, tapi saya tertolong. Nah, dia Tuhan bisa menggunakan hal-hal yang biasa, orang-orang kita. Itu namanya providensi Allah, pemeliharaan Allah. Jadi maksudnya adalah gini, seperti Paulus yang dalam ancaman, kita mungkin juga kadang-kadang bisa dalam kesulitan besar, mungkin bukan ancaman nyawa, tapi kesulitan yang sangat besar, merepotkan sekali, dan kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menggunakan cara-cara biasa, tapi ada, dan itu menolong kita. Akhirnya tertolong. Kedua, gunakan hak yang tersedia. Jadi Paulus menggunakan hak dia sebagai warga Romawi untuk naik banding. Dan ini mengajak kepada kita sebagai orang Kristen, hal-hal yang memang sesuai dengan peraturan, sesuai ketentuan, itu boleh kita gunakan. Ya, bukan berarti kita harus dengan sabar menanggung semua penderitaan. Ya contoh sederhana lah ya. Kalau kita di kantor dan kamu kena bully, mungkin manajer atau supervisor kamu yang bully kamu, jika kamu merasa sangat kesulitan, coba lihat di pulsa itu ada tidak jalurnya untuk hal-hal seperti ini. Kalau ada, itu bisa dipakai untuk kamu membela diri. Jadi pastikanlah jalurnya benar itu, ya. Nah,
Jadi inilah dua pelajaran yang saya rasa bisa kita lihat ya dalam kisah yang singkat ini. Minggu berikutnya kita akan melihat Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Jadi sebelum dia berangkat sampai ke Roma, Raja Agripa tertarik juga ya untuk mendengarkan dia. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan melepaskan Paulus dari ancaman kematian ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, bantulah kami juga ketika kami dalam kesulitan, bukan dengan cara ajaib yang kami minta, tapi dengan providensi Tuhan, supaya kami juga tertolong. Tuhan Yesus, tambahkan kami iman untuk percaya dan bersandar bahwa Tuhan bisa berbuat sesuatu untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.